Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar untuk saya ingin melakukan wawancara di malam ini ya Bu ya. Ya, silahkan. Baik, terkait dengan masalah yang saya angkat itu adalah masalah yang ada kaitannya dengan pendidikan seni Ibu, yaitu tentang masalah yang ada di SMP Negeri 1 Selagilingga tempat saya mengajar Ibu ya. Baik, masalah yang pertama itu saya membahas tentang kurangnya minat siswa laki-laki terhadap pelajaran seni tari pada materi keunikan gerak tari tradisional di kelas 8. Yang ingin saya tanyakan pertama itu adalah apakah minat belajar siswa di tempat Ibu mengajar itu kurang Bu? Ya, kalau masalah minat belajar di kelas yang saya ajar itu beragam. Ada yang memang dia minatnya tinggi, serius ketika belajar, yang fokus, tapi ada juga yang memang kurang serius, tidak aktif seperti itu. Jadi tapi rata-rata lebih dominan ke serius sih memang. Tapi tetap ada yang masih ada beberapa mahasiswa yang suka main, tidak serius. Baik, apa sih Bu yang menyebabkan mahasiswa itu mungkin tidak serius atau kurang aktif dalam proses pembelajaran? Itu apa kira-kira faktor yang menyebabkan mereka kurang serius dan kurang aktif itu apa Bu? Iya, kalau untuk faktor-faktor sendiri kenapa mereka tidak serius itu tentunya berbeda ya tiap anaknya, karena kan karakter anak kan tiap anak, tiap individu itu beda-beda. Jadi kalau dilihat secara luar, secara umum sih sepertinya kalau dari personalnya masing-masing memang kesiapan belajar mereka kurang, niatan untuk belajar, terlebih karena saya mengampunya materi atau teori, jadi lebih malas karena kan kalau teori itu kan lebih banyak mendengarkan, kemudian mengamati, sedangkan kalau untuk yang praktik itu kan lebih langsung bergerak seperti itu. Jadi kalau untuk yang personalnya itu sih mungkin dari kesiapan belajar siswa. Kalau dari eksternalnya bisa jadi dari teman-temannya, ngikut temannya, ada teman ngobrol, ngikut ngobrol. Kemudian dari gadget, sekarang ini banyak banget mahasiswa sudah mulai pembelajaran tapi tetap masih main gadget. Bahkan ketika dosen itu sedang menyampaikan materi, mereka malah buat story. Nah itu jadi buat mereka nggak fokus belajar. Kemudian upaya apa sih Bu dari faktor yang sudah disebutkan tadi, terus kemudian masalahnya itu apa sih yang upaya yang Ibu lakukan supaya minat siswa itu bisa muncul seperti itu Bu? Iya, upaya saya sejauh ini kalau untuk beberapa mahasiswa yang kurang aktif ataupun tidak serius ketika melaksanakan pembelajaran, pertama ketika mereka tidak serius dalam pembelajaran, pertama saya menegur, kemudian saya juga mengoreksi diri, mengevaluasi diri sendiri, apakah metode pembelajaran yang saya terapkan itu sudah tepat. Misalnya hanya ceramah, terus berarti saya harus memvariasikan metode lain, latihan atau observasi, pengamatan, seperti itu, pengembangan metode pembelajaran. Baik, kemudian ini dari permasalahan yang pertama tadi, yang terakhir, apakah
ada perbedaan minat dari siswa laki-laki atau mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan? Ada nggak perbedaan minat ya, Bu? Kalau di kelas saya sebenarnya nggak semua laki-laki nggak menyukai sih, bahkan ada yang perempuan juga malas-malasan, nggak serius, main sosmed, malah alisan, bedakan, jadi nggak dilihat. Kalau untuk keseriusan dan keaktifan siswanya nggak lihat dari gendernya sih, lebih ke personalnya anaknya seperti apa. Baik, kemudian saya lanjutkan ya Bu ya, masih terkait sih Bu dengan permasalahan yang pertama, yaitu tentang yang kedua itu mengenai IT atau teknologi. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam pembelajaran, apakah sudah beragam Bu teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran khususnya di pendidikan seni tari untuk saat ini? Teknologi ya? Iya. Kalau teknologi, kalau di kampus itu sudah tersedia internet atau wifi. Jadi paling tinggal pengoptimalan dari internet yang tersedia. Terus dari kampus Unila sendiri menyediakan kalau untuk yang e-learningnya itu ada website sendiri namanya Kelas. Jadi untuk dosen-dosen yang ingin menggunakan blended learning, jadi bisa menggunakan akun free class itu. Kalau untuk dari teknologinya sih itu. Oh, baik. Berarti teknologi yang sudah digunakan sudah beragam ya Bu ya. Kemudian apa sih Bu pengaruh daripada teknologi itu dalam proses pembelajaran? Pengaruhnya? Kalau pengaruh itu ada positif, ada negatifnya sih. Contohnya misalnya kayak kita kena dampak COVID kemarin, itu ya cukup membantu dengan adanya fasilitas internet, kemudian website dari Unila yang disediakan, karena kan bisa mengupload materi di situ, anak-anak juga bisa mengerjakan dari rumah, dari tempat mereka, jadi nggak perlu ke kampus. Tapi sisi negatifnya mereka materi yang disampaikan tidak 100% sampai. Jadi ada banyak juga mahasiswa yang cenderung udahlah menyepelekan tugas, menyepelekan materi seperti itu. Baik, dari permasalahan saya angkat tadi itu kan mengenai teknologi ya Bu ya. Terutama di sekolah saya itu kan masih sangat minim sekali. Kira-kira ada nggak sih Bu saran-saran ataupun solusi bagi saya untuk bisa meningkat, tetap melaksanakan pembelajaran yang inovatif tetapi dengan keterbatasan teknologi itu? Ada nggak Bu apa sih solusi dari Ibu seperti itu? Sebenarnya nggak harus, kalau untuk media berbasis teknologi sebenarnya nggak harus pakai internet sih untuk menunjang pembelajaran. Itu kan media itu kan banyak banget tuh media pembelajaran, jadi nggak harus menggunakan internet. Kalau memang daerahnya itu susah sinyal atau sekolahnya tidak menyediakan wifi, untuk mendukung pembelajaran saya rasa menggunakan sarana prasarana yang ada juga bisa. Misalnya langsung praktik secara langsung, kemudian menggunakan bahan-bahan untuk misalnya seni rupa, menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam sekitar, pengamatan sekitar seperti itu. Nggak harus mungkin disesuaikan juga materinya apa, disesuaikan dengan lingkungan yang ada seperti itu. Baik, kira-kira saya ingin salah satu teknologi yang bisa dipakai atau digunakan kami para pengajar terutama di tingkat SMP untuk pembelajaran gerak tari. Kira-kira apa sih Bu aplikasi satu aja atau teknologi apa yang bisa kami gunakan? Video tergantung di sekolahnya itu. Misalnya nih ada
misalnya gurunya punya laptop atau punya tempat untuk nyetel video, itu bisa video misalnya, ataupun lewat HP itu juga bisa. Kalau bahkan kalau misalnya tersedia LCD proyektor kan bisa ditampilkan. Kemudian aplikasi untuk pembelajaran, misalnya kalau untuk tari tradisional, kalau nggak salah untuk tari bedana sendiri juga sudah ada aplikasi pembelajarannya, itu bisa diunduh di Play Store. Jadi siswa juga bisa misalnya pinjam HP orang tuanya sebentar untuk mempelajari gerak tari bedana, nah itu bisa diunduh, belajar dari rumah juga bisa. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diberikan, sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan masalah yang saya angkat. Kedepannya semoga permasalahan ini bisa menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.